Inilah informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Laporan intelijen menunjukkan ada risiko tinggi Rusia sedang mempersiapkan pasukan untuk kemungkinan invasi ke negara-negara anggota NATO. Hal ini disampaikan oleh Presiden Volodymyr Zelensky dalam sebuah wawancara. Ia menyebut Rusia sedang melatih 150.000 tentara di Belarus untuk operasi skala besar yang dapat terjadi paling cepat musim panas ini. Persiapan tersebut dapat menandakan rencana untuk menyerang negara NATO seperti Polandia dan Lituania. Menurut Zelensky, Ukraina memiliki informasi intelijen dan dokumen mengenai penambahan pasukan Rusia di Belarus, tetapi tidak tahu persis apa yang direncanakan Putin. Presiden mengatakan Ukraina telah membagikan laporan intelijen ini dengan sekutu. Zelensky memperingatkan saat ini Rusia menunggu melemahnya NATO. Ia juga mengatakan ia yakin Putin hanya menginginkan gencatan senjata untuk mempersiapkan lebih banyak pasukan untuk aksi militer masa depan yang lebih ambisius. Zelensky berbicara kepada NBC News di sela-sela konferensi keamanan Munich pada Minggu, di mana ia memimpin delegasi Ukraina dalam pembicaraan dengan para pemimpin Eropa dan Amerika Serikat mengenai perang yang mendekati tahun ketiga. Pada awal konferensi keamanan Munich, Zelensky mengatakan bahwa Rusia sedang melatih sejumlah besar tentara di Belarus untuk eskalasi militer besar-besaran. Dalam komentarnya ia mengatakan bahwa langkah tersebut menggemakan latihan militer yang digelar Rusia menjelang invasi skala penuh ke Ukraina di Februari 2022. Kita beralih ke informasi mancanegara lainnya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio tiba di Arab Saudi menjelang pembicaraan dengan pejabat Rusia untuk membahas perang dengan Ukraina. Sementara Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov juga telah tiba di Ibu Kota Riyadh, Arab Saudi pada hari Senin kemarin. Bersama penasihat urusan luar negeri Rusia Yuri Ushakov, Lavrov akan melakukan pertemuan dengan perwakilan Amerika Serikat. Pembicaraan ini terjadi setelah Presiden Donald Trump pekan lalu bertelepon dengan Presiden Vladimir Putin dan memerintahkan pejabat tinggi untuk memulai negosiasi perang. Di Riyadh, Arab Saudi, Menlu Rubio bersama dengan penasihat keamanan nasional Trump, Mike Waltz, dan utusan Gedung Putih untuk Timur Tengah Steve Witkoff akan bertemu dengan pejabat Rusia. Surat kabar Rusia Kommersant mengatakan pembicaraan akan berlangsung pada Selasa 18 Februari di Riyadh. Ini menjadi salah satu diskusi tatap muka tingkat pejabat tinggi pertama dalam beberapa tahun terakhir antara pejabat Rusia dan Amerika Serikat. Sementara para pemimpin Eropa melakukan rapat darurat. Mereka berusaha mengatasi perbedaan karena kebijakan Amerika Serikat yang baru di bawah Donald Trump yang menjadi salah satu tantangan terbesar mereka dalam beberapa tahun. Para pemimpin Eropa khawatir bahwa Trump ingin berdamai dengan Rusia dalam pembicaraan yang bahkan tidak akan melibatkan Kiev, apalagi Uni Eropa. То есть философия-то у европейцев никуда не делась, поэтому я не знаю, что им делать за переговорным столом. Если они будут вот так выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами по обычаю, по своему нраву и привычкам будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать? Kita beralih ke informasi yang ketiga, pesawat jet berpenumpang Delta Airlines kecelakaan di Bandara Toronto, Kanada, Senin 17 Februari waktu setempat. 8 orang dilaporkan terluka, sementara 3 dilaporkan kritis termasuk seorang anak. Mengutip AFP, salah satu negara bagian Minnesota, Amerika Serikat, ini menjadi salah satu lokasi yang di video tersebut sempat terlihat orang-orang tampak terhuyung-huyung menjauh dari pesawat yang kemudian terbalik 180 derajat itu. Pihak Delta Air mengaku mengetahui laporan terkait insiden penerbangan yang membawa 80 penumpang tersebut dan berjanji segera membagikan rincian lebih lanjut setelah mendapatkan konfirmasi. Namun sejauh ini pesawat diyakini jatuh karena badai salju yang melanda Kanada sejak hari Minggu. Angin kencang dan suhu dingin pun masih terasa di Toronto pada hari Senin kemarin. Kita beralih ke informasi yang keempat. Kali ini dari dalam negeri, Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud kembali mengirimkan sejumlah bantuan bagi Indonesia. Hal ini dikirimkan menjelang bulan suci Ramadan. Bantuan yang diberikan oleh Raja Salman berupa paket sembako sebanyak 7.911 paket untuk warga Indonesia yang kurang mampu. Bantuan ini diserahkan langsung Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Ha'amodi di kantor Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Ketua Basnas Nur Ahmad mengatakan pihaknya berterima kasih kepada pihak Saudi atas bantuan ini. Bantuan diberikan bertepatan dengan momen Ramadan yang ditunggu-tunggu umat Islam di Indonesia. Bantuan tersebut sudah ada yang disalurkan ke Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan juga Jawa Tengah.
Ahmad menjelaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan kualitas kerjasama dengan Arab Saudi dalam distribusi bantuan. Senada dengan Ahmad, Dubes Faisal Amodi juga mengungkapkan bantuan ini langsung merupakan arahan dari Raja Salman dan putra mahkota Muhammad bin Salman. Ia menyebut bantuan ini merupakan bukti peran Saudi dalam perkembangan dunia Islam. Dubes Faisal juga mendoakan Indonesia agar dapat menyelenggarakan puasa dengan sebaik-baiknya. Ia juga membuka pintu kerjasama lebih lanjut karena portofolio bantuan Raja Salman yang sudah merambah ke sejumlah bidang.